Perkenalkan, nama saya Kurnilia Rani Saraswati, NPM 18160031, kelas PGSD 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi pembelajaran SD, yaitu bab 1, konsep pembelajaran mikro atau simulasi, bab 2, metodologi pembelajaran, dan bab 3, keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah simulasi pembelajaran SD. Bab 1. Konsep pembelajaran mikro atau simulasi. A. Hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Jadi micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas atau miniatur mengajar. Unsur pokok ada 4, yaitu tujuan atau kompetensi, materi yang harus dipelajari, metode, media, dan evaluasi. Setiap unsur pembelajaran tersebut disederhanakan. Misalnya waktu pembelajaran normal antara 33 dan 40 menjadi 10 sampai dengan 15 menit. Beberapa pengertian mikro menurut para ahli, di antaranya Reutina 1982, Michael Jewell 1995, Hasibuan 1988, dan menurut King dalam Asmani 2011. Kesimpulan pemahaman micro teaching yaitu model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas atau mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar, basic teaching skill, yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro dalam upaya memfasilitasi mahasiswa atau calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan seperti yang tertuang dalam Sukirman 2012, yaitu mempersiapkan, melatih, memfasilitasi, melatih penampilan, memberi kesempatan kepada calon guru, dan memberi kepada setiap yang berlatih. Adapun manfaat mikro, diantaranya manfaat bagi calon guru atau pendidikan pre-service bagi para guru atau pendidikan in-service dan bagi supervisor. Karakteristik pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro begitu juga dengan kegiatan yang lain, seperti bagaimana keterampilan menjelaskan, menjalin komunikasi interaktif dengan siswa, bagaimana menggunakan keterampilan, bertanya, membimbing, kegiatan diskusi, mengadakan umpan balik, dan menguatkan serta kegiatan lainnya. Prinsip pembelajaran mikro. Adapun prinsip umum pembelajaran mikro, diantaranya perhatian dan motivasi, aktivitas, balikan, dan penguatan, tantangan, perbedaan, dan individual. Adapun unsur-unsur pembelajaran mikro, diantaranya proses pelatihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro, yaitu kegiatan pengajar yang sebenarnya atau real teaching. Yang kedua, pelatihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro, sesuai dengan namanya yaitu mikro, kegiatan pelatihan pelaksanaan yang lebih disederhanakan. Yang ketiga, latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap yang berlatih atau atas dasar saran yang diberikan oleh pihak supervisor. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Tematik terpadu. Pembelajaran tematik yang
terpadu adalah pembelajaran tematik yang menggunakan tema dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah. Landasan filosofis kurikulum 2013, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang dirumuskan dengan berlandasan pada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Landasan filosofis pengembangan kurikulum 2013 adalah berakar pada budaya lokal dan bangsa. Pandangan filsafat eksperimentalisasi rekonstruksi sosial. Pandangan filsafat esensialisme dan perensialisme, dan pandangan filsafat eksistensialisme dan romantik naturalisme. Landasan yuridis kurikulum 2013, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. Hal ini dipertegas kembali dalam Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD, menyebutkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Bagian 2 Pasal 7 Ayat 1 dan 2. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberi pendidikan dasar kepada anaknya. Dasar pemikiran. Dasar pemikiran keberhasilan penerapan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran di kelas dasar sesuai yang diharapkan pemerintah dan masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman, kesadaran, kemampuan, kreativitas, kesabaran, dan keuletan para guru SD itu sendiri. Strategi pelaksanaan kegiatan pembelajaran siswa SD yang dihendaki sesuai kurikulum 2013 adalah dengan menerapkan pendekatan tematik terpadu dan pendekatan saintifik atau ilmiah. Penerapan pembelajaran tematik. Model jadwal pembelajaran tematik dapat dibuat antara lain: waktu belajar ditentukan oleh satuan pendidikan, tema sebagai pemersatu, pembelajaran ditulis subtema di hari efektif belajar, mata pelajaran yang memerlukan waktu pembelajaran tersendiri atau pendidikan agama, penjas orkes, muatan lokal, dan lain-lain, dialokasikan secara tetap, daftar tema dan subtema. Manfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pembelajaran. TIK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, membantu menyajikan media pembelajaran, mengambil atau menyampaikan materi ajar, mencari sumber belajar atau kamus pengetahuan, dan lain-lain. TIK juga dapat dimanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar
baik yang berada di kelas maupun di luar kelas. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun tahap-tahap kegiatan untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran mikro diantaranya: memahami hakikat pembelajaran mikro, mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, melakukan observasi ke sekolah atau kelas, membuat persiapan tertulis atau perencanaan pembelajaran, dan membentuk kelompok. Penilaian proses dan hasil belajar. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yaitu penilaian kompetensi sikap atau efektif, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif, dan kompetensi keterampilan. 3. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan membuka pelajaran. Adapun kegiatan membuka pelajaran yaitu menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa. Adapun tujuan keterampilan membuka pelajaran yaitu menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa, membuat acuan dan membuat kaitan kompetensi. Keterampilan mengelola kelas. Adapun unsur yang menjadi dasar rujukan bagi guru dalam membimbing kegiatan pembelajaran, yaitu proses pengelolaan lingkungan, interaksi antar siswa dengan lingkungan, dan mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi pengelolaan kelas pada garis besar terdiri dari model tindakan, diantaranya preventif, referentif, dan modifikasi, tingkah laku, peran guru, dan kebiasaan yang harus dihindari. Keterampilan menggunakan media atau alat, contohnya media audio, media visual, dan media audiovisual. Tujuan dari penggunaan alat pembelajaran yaitu agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat, guna, dan berdaya guna. Keterampilan menjelaskan. Kita dapat menangkap pesan dari menjelaskan, membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara mengorganisasikan isi pelajaran, menunjukkan hubungan sebab akibat dan antara diketahui dan yang belum diketahui. Keterampilan variasi stimulus. Tujuan dari kegiatan mengadakan variasi yaitu terciptanya proses pembelajaran yang menarik, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa, dan lain-lain. Stimulus dalam pembelajaran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu variasi pada kegiatan tatap muka, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, dan variasi pola komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya. Tujuannya agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu pokok pembelajaran. Keterampilan memberi penguatan. Tujuan untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran agar lebih meningkatkan bersamaan dengan perhatian guru terhadap peserta didik. Keterampilan membimbing diskusi. Keterampilan yang harus dimiliki guru antara lain memusatkan perhatian siswa, memperjelas masalah urunan pendapat selama diskusi berlangsung, dan lain-lain. Keterampilan mengajar kelompok dan perorangan. Komponen keterampilan dari kelompok kecil dan perorangan mengidentifikasi tema pembelajaran, pengorganisasian, memberikan kulminasi, mengenal secara personal, mendorong peserta didik, dan mengembangkan bahan ajar mandiri. Keterampilan menutup pembelajaran. Kegiatan guru dalam menutup pembelajaran diantaranya meninjau kembali pada dasarnya adalah upaya untuk mengulas balik terhadap penguasaan siswa dari pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, selamat pagi.